Semua bisa karena terbiasa. Anak-anak di sini bukannya tidak bisa, tapi tidak adanya sosok yang bisa mengajar dan mendampingi mereka, membuat mereka tidak terbiasa untuk belajar dan lebih terbiasa untuk bermain. Kehadiran guru-guru Tangan Pengharapan di desa ini membawa perubahan yang baik. Kini anak-anak sudah mulai terbiasa untuk belajar bukan hanya bermain saja. 2 guru telah dikirimkan ke desa ini. Salah satunya bernama Glenn Pratama. Sejak bulan Februari 2020, dia bertugas di desa Kaunda ini. Dia punya caranya sendiri dalam mengajari anak-anak. Salah satunya dengan membagikan kartu ajaib kepada anak-anak yang berani untuk maju ke depan dan menjawab pertanyaan dengan benar. Dengan cara inilah, dia berhasil membuat anak-anak berlomba untuk maju. Awalnya cara ini dilakukan Glenn hanya untuk memenuhi kebutuhan alat tulis mereka. Tapi ternyata hal ini dapat membangkitkan antusias mereka untuk belajar. Perkembangan akademik mereka pun mulai meningkat dari sebelumnya. Antusias belajar mereka bukan hanya di sekolah, tapi pada sore hingga malam hari mereka tetap bersemangat mengikuti bimbel bersama Glenn dan rekannya. Sebelum anak-anak bimbel, sepulang sekolah mereka mendapatkan makanan tambahan bergizi seperti susu, biskuit, dan sepiring kacang hijau. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program feeding di Kaunda Yapen, Papua. Bersama kita merangkul mereka menuju masa depan yang lebih baik. Helping people live a better life. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus dan pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, Anda dapat mengirimkan permohonan doa konseling atau kesaksian atas jawaban doa Anda melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Mari bergabung dalam ibadah online Impact Community Indonesia besok hari Minggu pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Ibadah disertai dengan perjamuan kudus di YouTube Henny Kristianus dan juga live Instagram Yohanes Kristianus dan Henny Kristianus. Mari bergabung dalam ibadah online Impact Community Indonesia hari Sabtu depan pukul 6 sore waktu Indonesia Barat dan hari Minggu depan pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus dan juga live Instagram Yohanes Kristianus dan Henny Kristianus. Mari bergabung dalam ibadah Jumat Agung hari Jumat tanggal 2 April pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat dan hari Minggu Paskah pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Ibadah hari Sabtu Suci tanggal 3 April digabung dengan ibadah Jumat Agung dan Paskah. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Mandarin. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Mari bergabung dalam 60 Minutes Worship setiap Rabu jam 8 malam waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus dan live Instagram Henny Kristianus dan Yohanes Kristianus. Saksikan Ngobrol Bareng Kak Henny setiap Jumat pukul 7 malam waktu Indonesia Barat hanya di YouTube channel Henny Kristianus. Saksikan tayangan Juri Tangan Pengharapan setiap hari Sabtu pukul 8:30 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan Henny Kristianus dan live Instagram Henny Kristianus. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali di hari Sabtu, pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi registrasi form melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia. Bagi Bapak dan Ibu yang diberkati Impact Community, ingin memberikan persembahan atau donasi dapat disalurkan ke rekening Bank Yayasan Tangan Pengharapan dan QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan link aja. Tangan Pengharapan membuat merchandise positif BYTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan
di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Selamat bergabung bersama kami dalam perayaan First Anniversary Impact Community Indonesia. Bagi saudara yang sudah online, jangan lupa menginformasikan di kolom chat dari mana saudara berasal. Anda bisa menyebutkan kota dan juga negara. Welcome aboard, welcome home. Selamat bergabung bersama dengan First Anniversary Impact Community Indonesia. Dan ibadah Impact Community Indonesia ini disubtitle dalam 3 bahasa, Indonesia, Inggris, dan Mandarin. Jangan lupa untuk share link ibadah hari ini ke paling sedikit 5 orang kenalan Anda supaya lebih banyak orang lagi yang diberkati. Selamat beribadah. Selamat datang di Impact Community Indonesia di anniversary yang pertama. Perjalanan 1 tahun ini tentu tidak mudah, tapi penyertaan Tuhan selalu ada bagi Impact Community Indonesia. Suka duka telah kita lalui bersama. Adanya berbagai kendala dan tantangan, tetapi penyertaan Tuhan yang sempurna dan pertolongannya yang selalu ada bagi Impact Community Indonesia sehingga dapat sampai di 1 tahun ini. Inilah perjalanan Impact Community Indonesia. Orang najis. Dan waktu itu jalan bukan seperti aspal hari ini, berdebu. Dia harus menghirup debu dan dia harus ditendang orang, dia harus diinjek-injek orang, dia harus dihina orang. Tapi yang menarik, dia berkata, asalkan ku jama ujung jumbanya, aku pasti sembuh. Ketika dia pegang ujung jubah Yesus, ternyata betul dia mengalami mujizat kesembuhan. Sama-sama mari kita menyembah. Salah. Makanya kepanjangan sih ngomongnya. Gigiku beda kering nih. Shalom Bapak Ibu, selamat datang di ibadah Impact Community Indonesia. Saya percaya ada di umur 1 tahun semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Tepuk tangan bagi dia karena kebaikan Tuhan yang menyertai selama 1 tahun. Di ibadah spesial ini kita mengucap syukur. Kita bersuka cita karena kebaikan Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi bagi dia. Haleluya. Amin. Kami bersuka cita karena kebaikan Tuhan. Kami bersuka cita karena kasih setia Tuhan. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh,
Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Tepuk tangan lagi bagi dia. Ku kan bersuka karena kebaikanmu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru, rahmat-Nya baru bagiku setiap hari. Anugerahnya limpah bagiku. Oh, Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, hatiku bersuka. Rahmat-Nya baru, rahmat-Nya baru bagiku setiap hari. Anugerahnya limpah bagiku. Oh, Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Mari jemaat Tuhan katakan rahmat-Nya. Rahmat-Nya baru. Katakan anugerahnya. Anugerahnya limpah bagiku. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Sama-sama. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari. Anugerahnya limpah bagiku. Oh, Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Yang bersuka cita tepuk tangan panjang buat Allah kita. Sebab Tuhan sumber kekuatan kita. Yang percaya berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Yesus Tuhan. Allah sumber kuatku lagi. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Angkat suara sama-sama. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Tepuk tangan bagi dia, katakan haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Satu suara sama-sama. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Lagi Allah sumber. Allah sumber, come on. Kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Yang percaya Tuhan sumber kekuatan, kita tepuk tangan dari kepala saudara sama-sama. Haleluya. Tuhan Kau sumber kekuatan kami. Yes. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti
tetap selamanya. Lagi katakan, tak ku andalkan, tak ku andalkan, yes, kekuatanku. Namun yang pasti, kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, come on. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Sekali lagi, Allah sumber, Allah sumber, yeah. Kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Sekali lagi, Allah sumber, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Yes, Allah sumber kuatku lagi, Allah sumber kuatku, sama-sama. Allah sumber kuatku, lebih keras lagi, come on. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku. Sekali lagi, Allah sumber kuatku, yes, Allah sumber kuatku. Berikan tepuk tangan panjang buat Yesus Tuhan, sebab Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. 1 tahun Engkau dahsyat, 1 tahun Engkau memberkati Impact Community Indonesia. Boleh jadi berkat, dan kami mau berkata, segala kemuliaan hanya bagi namamu. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin, 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 amin. Happy anniversary Impact Community Indonesia. Hari ini istimewa sekali karena tepat 1 tahun Impact Community Indonesia berulang tahun. Dan kita pengen tahu sebenarnya seperti apa sih sejarah-sejarahnya kenapa Impact Community Indonesia ini lahir. Di sini sudah hadir Pastor Jojo dan Pastor Henny. Kita mau tanya-tanya. Say hello mungkin. Hey, hello. Oke, nah saya mau tanya dulu sedikit ini. Bagaimana sih sejarahnya? Kita penasaran. Dulu-dulunya ini lahirnya mendadak atau sudah ada planning? Kapan sih sebenarnya ulang tahunnya? Jadi pertama kali ibadah Impact Community Indonesia itu dilaksanakan live ya, live streaming. Wow, live. Dengan begitu nekatnya gitu kan ya. Itu tanggal 29 Maret 2020. Itu kami bikin di ruang tamu di rumah ya. Dengan perangkat yang seadanya ya, dengan kru-kru tangan pengharapan yang diperbantukan gitu kan. 29 Maret? 29 Berarti Maret. Hari ini kecepatan dong? Hari ini kecepatan. Ulang tahunnya kecepatan 9 hari. Iya, karena minggu depan kita akan udah Paskah. Hari Minggu Palem dan Palem, Paskah. Iya betul. Dan yang uniknya waktu kita live streaming pertama kali sempat ngalami hambatan, internet putus. Gimana? Seru nggak waktu live streaming pertama? Jadi saya rasa juga semua tim yang ada tuh baru pertama kali buat itu ya kan. Jadi kami maklum, dan ternyata di Indonesia ini internet masih belum stabil. Gak nyampe bro. No wonder. Jadi akhirnya kami putuskan hanya sekali itu saja kami live streaming. Selanjutnya kami tapping gitu. Tanggal 29 Maret 2020 tuh keadaan sudah mulai pandemi ya. Dan ternyata setelah kita mulai, gereja-gereja lain juga mulai ibadah online. Tapi ini gitu. Lahirnya mendadak atau sebelumnya sudah pernah diplanningkan? Jadi Impact Community Indonesia ini sebenarnya buah dari mimpi yang sudah kami bangun di 2019. Jadi ketika saya satu hari dapat pewahyuan lah dari Tuhan untuk memulai ibadah YouTube, saya bilang sama Jojo, disaksikan papa mertua waktu itu, saya bilang, Jo, saya akan berhenti khotbah keliling 2021. Saya mau bikin cyber church. Kenapa 2021? Karena waktu itu saya harus menyelesaikan jadwal pelayanan
yang sudah ada sampai selesai. Lalu saya berencana mau stop khotbah keliling. Kenapa saya mau stop khotbah keliling? Karena Tuhan menyadarkan saya di akhir 2018 bahwa keluarga adalah pelayanan saya yang utama gitu. Saya sempat khotbah tentang family first priority di Desember 2018. Kemudian sepanjang tahun 2019 itu banyak orang-orang yang berkomentar di Instagram juga, Kak Heni bikin YouTube dong gitu di awal 2019. Nah kemudian saya karena nggak punya waktu untuk taping, karena kan harus khotbah keliling tuh tiap hari ya waktu itu ya. Nah jadi saya mulai bikin akun YouTube pertama kali itu Mei 2019. Nah nggak nyangka banget akun YouTube ini berkembang luar biasa. Di Desember 2019 subscribernya sudah 100.000. Wow, itu hadiah ulang tahun ya. Silver dong. Ya, silver button udah dapat tuh. Hadiah ulang tahun. Ya, Januari 2020. Tuhan baik banget. Kita belum tahu bahwa pandemi akan datang kan waktu itu. Tapi ternyata Tuhan itu bekerja in advance. Udah bekerja duluan, taruh di hati saya kerinduan untuk punya pelayanan platformnya YouTube. Kenapa YouTube? Karena ternyata banyak jemaat dari berbagai gereja di berbagai kota, berbagai negara yang testified gitu, memberikan kesaksian di Instagram bahwa mereka mendengarkan khotbah saya. Tuhan memberikan keyakinan di hati saya bahwa dengan pelayanan di platform YouTube, saya bisa menjangkau lebih luas. Tidak terbatas waktu dan tidak terbatas tempat gitu. Nah saya bilang sama suami, Jo mulai 2021 aku udah gak mau khotbah keliling lagi. Karena kan Pak Jojo ini manajernya untuk penjadwalan pelayanan ceritanya ya. Jadi saya minta izin ke suami untuk gak pelayanan keliling lagi. Pengen bikin cyber church. Waktu itu sebutnya cyber church. Gak pernah nyangka bahwa ternyata ini jadi gereja online. Nah akhirnya pandemi datang, kami baru pulang dari Israel waktu itu. Gak bisa pelayanan kemana-mana dan kami ngajak tim di Tangan Pengharapan, yuk bantu kami, yuk kita coba bikin ibadah online. Karena biasanya kami khotbah tiap hari Minggu. Nah tiba-tiba kami gak khotbah, kami kosong bingung gitu. Jo nekat, ayo kita mulai. Mulailah kami gitu di ruang tamu. Dan kemudian 29 Maret 2020 lahirlah Impact Community Indonesia. Live-nya itu seru gak? Lucu sih. Jadi karena pengalaman pertama, saya masih ingat tuh kejadiannya ya. Kan tapping kan di ruang tamu tuh. PW waktu itu yang mimpin Olin ya. Sementara kamera itu sudah beralih ke saya, sudah waktunya saya khotbah, saya tuh sedang terjamah. Karena ini kan pelayanan pertama kali gitu loh, online gitu kan. Saya nangis, saya terjamah gitu di lagu penyembahan terakhir gitu. Sedang saya seru-serunya menangis dan kemudian pakai tisu, sibuk dengan tisu. Suamiku di belakang kamera udah gini. Angkat tangan. Disuruh ikut nyembah gitu. Karena kamera udah ke saya. Saya bilang, kamera ke Olin dulu. Sementara itu live gitu. Jadi kameranya gak ke Olin. Sementara saya masih nangis, gak bisa ngomong. Jadi direkamnya itu, saya nonton rekamannya tuh lucu banget gitu. Jadi saya nangis-nangis, kameranya udah ke saya. Kayak bingung semua tim yang ada gitu. Akhirnya saya berusaha menenangkan diri gitu ya. Nah itu pengalaman sih gitu. Itu ditayangkan hanya hari Minggu atau ada gimana Pastor Jojo? Waktu pertama kali kita tayangkan di hari Minggu satu kali. Satu kali. Terus programnya jadi gimana berkembangnya? Lalu kemudian minggu depannya baru kita bikin ibadah Sabtu jam 6 sore waktu Indonesia bagian Barat dan hari Minggu di jam 10 pagi. Sabtu memang segmennya untuk anak muda. Message-nya, pesan-pesannya lebih kayak relationship, pacaran, dan kemudian bagaimana untuk mereka maksimal di dalam karya-karya mereka, kerjaan mereka. Dan untuk minggu lebih kepada family, keluarga, ataupun untuk umum. Ya, itu jam 10 pagi waktu sebagian barat. Dan berjalan waktu kemudian kita juga bikin program yaitu Daily Devotion. Setiap hari dari Senin sampai Jumat di YouTube Henny Kristianus jam 6 pagi. Oh pagi ya? Jam 6 pagi karena biasanya orang bangun pagi biar dengarkan firman Tuhan. Sebelum mulai aktivitas. Karena firman Tuhan berkata dalam Yosua 1 ayat 8. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam sehingga apa saja dikerjakan berhasil. Jadi ini sangat baik sekali untuk kita mau encourage orang-orang mendengar firman. Supaya apa yang dikerjakan sepanjang hari itu Tuhan tolong jadi berhasil. Dan di YouTube saya setiap hari juga jam 7 pagi. Jam 7 pagi. Itu responnya apa pernah direspon tanya jawab atau gimana? Yes. Kita juga ada komen-komen yang dimana kita juga bantu
untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka juga. Saya dengar yang lalu pernah sampai ada acara IG Live ya, tanya jawab itu tiap gimana? hari Sabtu ya. Gimana tuh, seru nggak seru? Wah itu panik karena internet gak bagus, jadi ngedrop terus ya. Itu netizen pada bilang suaranya nggak kedengeran, Aduh stres banget ya IG Live itu ya, karena harus ngandelin internet. Akhirnya kita nggak bertahan lama. Karena Indonesia tuh belum bisa lah yang live streaming gitu. Akhirnya kita stop ya. Dan kita fokus ke ibadah hari Sabtu yang awal mulanya untuk ibadah anak muda, tapi kemudian jadi ibadah umum. Sabtu jam 18 waktu Indonesia Barat dan Minggu untuk umum juga jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Iya sih, memang kalau internet di Indonesia itu sistemnya WAP, wait and pray ya. Nah untuk program selain yang hari Minggu, tanya jawab dan kita kemudian gak lama setelah 3 bulan berjalan kita buat Komsel Impact Family yang kita sebut, di mana Impact Family. Ya, rame nggak? Ya luar biasa sekali. Antusiasme ya tinggi kita ya. kaget sekali dengan pertama kali kita umumkan udah ada 400 orang. Dan kita kendala sempat mencari leader untuk menggembalakan. Itu 400 anggota. Bisa dibagi berapa banyak itu? Satu Komsel bisa sampai dengan 20-an lah. Untuk platformnya bagaimana pengaplikasiannya? Kita menggunakan Zoom. Jadi dari awal kita desain Komsel ini, sel group ini dipisahkan berdasarkan usia dan status. Jadi yang single sama married kita pisah. Tapi berdasarkan usia sih gitu. Jadi anak SMP, SMA sendiri, kuliah sendiri, kemudian yang jomblo usia 18 sampai 25 sendiri, usia 26 sampai 35 sendiri, nah selebihnya sampai yang udah married 25 sampai 35, kemudian 36 sampai 45 itu yang married, kemudian senior couples selebihnya gitu. Itu yang jomblo rame gak? Jomblo paling banyak jomblo paling banyak gitu. Segmen kita yang paling banyak itu perempuan ya, kemudian juga banyak family juga gitu. Luar biasa sih. Dan Komselnya dari Senin sampai Sabtu. Kalau Senin sampai Jumat biasa malam, kalau Sabtu itu dari mulai jam 10 pagi ada, kemudian jam 3 sore ada. Bukan jam tiap hari, tapi ada yang berbagi ya, ada yang Senin. Komselnya setiap 2 minggu sekali sebetulnya. 2 minggu sekali. Ya, dan memang di Komsel ini di mana mereka akhirnya bisa bertumbuh. Mereka merasa di masa pandemik ini kan sepertinya saya mau berpegangan sama siapa, saya mau konsultasi sama siapa, saya mau didoain sama siapa, saya butuh curhat sama siapa. Di sinilah tempat di mana mereka betul-betul menemukan seperti ada keluarga ya. Keluarga betul. Ada keluarga bisa menjawab. Nah, kita lihat kan makin berkembang itu. Selain dari Komsel ada beberapa program lagi yang sedang berjalan. Boleh diceritain sedikit? Berjalan waktu kemudian kita buka program baru yaitu Bible Study. Karena di mana ternyata banyak sekali orang yang mau belajar firman. Ya karena banyak pengajar-pengajaran yang asing juga di YouTube. Ya konten-konten yang begitu banyak. Jadi kita coba bikinkan materi-materi firman Tuhan yang aplikasi. Dan kemudian membuat mereka bisa memahami apa itu pertobatan, apa itu baptisan, apa itu baptisan Roh Kudus, apa itu iman, apa itu doa syafaat, apa itu karunia Roh Kudus. Dan ternyata kami kaget sekali di lewat Zoom ini, Bible Study itu berkembang luar biasa. Kira-kira itu pesertanya dari mana aja, Pak Pastor Gio? Dari berbagai kota dan negara ya. Itu yang unik. Antusiasnya tinggi banget. Kaget kita, Bible Study itu serius banyak banget sampai nge-hang Zoom-nya. Ya ini 2 minggu sekali tiap Sabtu pagi jam 9 gitu. Yang ngajar juga mentor-mentor yang kami percayai gitu. Yang betul-betul punya background teologi dan mereka mendalami firman Tuhan. Keren banget sih. Dari negara lain ada? Iya dari berapa negara lain juga dari mana ada. aja kira-kira? Kalau dilihat dari yang ikut kita paling banyak tuh dari Malaysia ya. Kemudian ada dari Taiwan, ada dari Amerika. Kemarin juga ada dari Kanada, dari berbagai negara sih gitu. Belanda. Tapi paling banyak Indonesia, Belanda. New Zealand, Australia juga banyak. Dan mereka aktif ya, nanya ya. Aktif. Kemarin waktu soal baptisan tuh saya sempat nonton kan buka, mereka bukan pasif loh, maksudnya mereka tanya jawab dan seru banget. Pertanyaannya nggak habis-habis, banyak banget pertanyaannya. Dan pertanyaan bukan pertanyaan ecek-ecek, tapi pertanyaan cukup dalam. Bukan kaleng-kaleng ya. Iya betul. Artinya saya senang sekali rupanya jemaat ini udah tiap hari dengar khotbah mungkin di YouTube ya. Jadi mereka pintar. Jadi kalau kita sebagai pendeta tidak belajar firman, ini jemaat lebih pintar ya pendeta. Nah biasanya kalau yang susah saya lemparkan ke suami saya. Tapi kalau yang butuh anak muda di handle. Nah ini berkembang lagi nih ke dunia musik. Yes. Nah, ini kenapa nih?
Jadi saya itu bilang sama suami gitu, kalau ibadah online ICI ya, kita panggil Impact Indonesia ICI ya. Jadi kalau ibadah ICI itu kan 1 jam. Nah worshipnya kan cuma sebentar gitu, 10 sampai 12 menit. Kayak kurang lama, kurang deep gitu. Sedangkan kita di rumah selama pandemi pengenlah ambil waktu nyembah Tuhan. Nah saya bilang sama suami, bikinlah di YouTube itu 60 minutes worship gitu. Supaya orang diajak nyembah gitu. Akhirnya kita bikin sekarang tiap Rabu malam jam 8 waktu Indonesia Barat. Ya, tadinya kita nggak punya tim musik, nggak punya worship leader. Kita selalu coba undang dari luar. Tapi sejak 60 Minute Worship ini akhirnya kita udah punya tim yang kita cukup artinya andalkan. Dan mereka rata-rata adalah guru musik. Sehingga kalau guru musik itu lebih bisa mengendalikan emosi. Yes, woi teman-teman di guru musik nih. Mereka ini adalah orang-orang di belakang kita kasih tepuk tangan. Orang-orang yang luar biasa ya. Termasuk Marlo adalah worship leader. Oh ya kita boleh kenalin ya. Oh boleh dikenalin ya? Boleh ya. dikenalin. Coba mulai dari Bro Marlon. Oh iya, shalom. Nama saya Marlon. Kita ada sama-sama di 60 Minute Worship, kita menyembah Tuhan sama-sama. Oke, yang di basis. Basis. Boleh berdiri. Iya. Okay. Bro Daniel di bass, biasa ngajar juga ya? Ngajar apa, karate atau? Silat. Oh silat. Ngajar bass juga ternyata. Oke, thank you Bro. Nah berikutnya ada Brother Lucky Barus ya. Ini ngajar apa lagi nih? Ngajar gitar juga. Waduh, udah melanglang buana juga di dunia musik. Dan Lucky ini yang arrange semua ya, untuk sebagai music director bareng-bareng. Jadi bisa ngontrol. Kemudian di belakang saya geser sedikit. Ya, ada. Mesti pakai bahasa Spanyol lah. Iya betul. Ini ada Brother Ray. Iya. Guru vokal? Ya, kebetulan guru bahasa? Ya. Ada berapa bahasa? Iya, ada Spanyol, ada Portugis. Spanyol, Portugis. Bahasa Indonesia, bahasa Kuyuk? Oke. Guru bahasa juga. Waduh, dan kemudian di sudut sana tukang pukul kita. Lagi mau tinju. Drummer kita. Ada Brother Felix. Yap. Iya bang. Guru juga. Ya. Guru apa nih? Kuda lumping. Guru drum dan juga guru musik. Guru musik juga. Dan mereka semua adalah guru yang mengajar anak-anak di Tangan Pengharapan juga. Mereka punya hati yang betul-betul pengen lihat anak-anak Tangan Pengharapan ini jadi leader yang terbaik juga di sisi musik and art. Luar biasa. Thank you so much guys. Oke, nah selain dari program sampai ke musik tadi, kira-kira ada program apa lagi selain ini? Yang baru, yaitu ada yang baru. Ngobrol bareng dengan Kak Heni. Jadi khusus buat anak-anak muda ya. Dan berjiwa muda. Kita ada program Ngobrol bareng Kak Heni. Jadi saking banyaknya anak-anak muda tuh yang konseling sampai saya mumet ngejawabnya. Jadi saya tampung semua masukan mereka. Kak Heni kami mau belajar ini, Kak Heni mau belajar itu. Nah saya buat konsepnya tiap minggu tuh berbeda. Minggu pertama itu cook and share. Jadi sambil masak kita ngajar ya, kita sharing hidup. Itu dari berbagai narasumber ya, termasuk Kak Felix gitu kan. Terus kemudian yang kedua kita ada Q&A with Kak Heni. Kemudian ada coffee and share. Nah kemudian juga ada podcast with Kak Heni. Nah dari berbagai segmen ini kami mendeliver pengajaran-pengajaran yang berbeda. Juga ada skill, jadi kayak belajar bisnis online dan mengatur keuangan dan investasi macam-macam. Yang berguna deh buat anak-anak muda. Setiap Jumat jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Sama juga kita ada program yaitu konseling. Di mana kita membuka layanan konseling dari Senin sampai dengan Minggu. Dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Dan luar biasa sekali lewat konseling ini begitu banyak orang yang bergumul, minta doa dan kita bisa layani dan doa mereka terjawab. Ada berapa di antara mereka juga yang sempat putus asa, mau bunuh diri, akhirnya gak jadi bunuh diri. Wah, tapi seiring dengan program ini pasti banyak pergumulan, bukan mulus-mulus saja pastinya ya. Pasti ada suka dukanya. Tapi sebelum saya tanyakan, sebelum kita tanyakan, ditunda dulu. Kita mau saksikan dulu beberapa pesan berikut. Kita akan kembali saat lagi setelah yang satu ini.
Oke, kembali lagi di Anniversary Impact Community Indonesia. Oke, tadi ada pertanyaan yang gantung. Sebenarnya waktu merintis ini semua, kan gak lancar-lancar. Tidak semulus yang dibayangkan. Kira-kira apa saja sih suka dukanya waktu mulai merintis itu, tantangannya apa? Baik itu moral, material gitu. Boleh dijawab Pastor Henny dulu. Oke, pertama gini, saya sama Jojo kan gak pernah menggembalakan gereja selama kami melayani di Indonesia. Jadi kami gak punya pengerja, yang gak punya jemaat sendiri. Nah, bingung untuk praise and worship gimana ya gitu loh. Terus gak punya orang yang bisa kami mintai tolong untuk bantu menggembalakan jemaat gitu ya, untuk komsel, untuk cell group dan sebagainya. Jadi suka dukanya ya awal-awal itu ya kayak ngerasa bingung gimana ini mulainya gitu. Nah, bersyukur ada teman-teman yang luar biasa lah yang bantu kami jadi mentor-mentor di cell group Impact Family saat ini. Kemudian Jojo mulai undang teman-teman. Awalnya tuh suamiku bilang gini, pandemi ini banyak teman-teman pemusik, worship leader tuh yang nggak bisa pelayanan gitu, karena gereja nggak bisa menjalankan ibadah on-site. Yuk kita berkati mereka gitu. Jadi awal mulanya gitu ya. Terus suamiku mulai minta tolong teman-teman, ayo bisa melayani enggak di Impact Community Indonesia. Nah awalnya kami ngundang dari luar. Nah kemudian ya bersyukur sekarang udah ada tim sendiri gitu ya. Yang komit dan solid gitu. Nah kemudian kami juga gak punya kapasitas sebagai gembala karena kami kan orang misi. Terutama saya gitu. Kan orangnya kalau khotbah cespleng tuh, tajam gitu kan. Gak ada tadeng aling-aling, jadi gak ada jiwa. Sering dituduh marah-marah lagi. Gak ada rem, gak ada rem ya. Iya, jadi gak ada jiwa menggembalakan. Nah sementara jemaat yang ada itu kepengennya konseling sama saya semua gitu. Jadi pada nyerbu, bahkan waktu kami ajak mereka ikut Impact Family, ada yang sampai marah-marah. Kenapa? Nggak Ibu Henny yang menggembalakan kami gitu. Jadi tidak sesuai janji katanya gitu. Waduh saya sampai pusing gitu. Sementara mereka pengennya tuh saya ada di setiap cell group. Waduh, nah, bayangkan. Mau di cloning nih. Iya. Nah kemudian. Gimana caranya tuh? Nah puji Tuhan juga suamiku ini seperti keluar potensi yang selama ini terpendam. 15 tahun khotbah keliling gitu kan ya. Tiba-tiba dipercayakan benar-benar mengembalakan gereja sendiri. Dari pagi sampai subuh. Itu ngurusin Ici gitu luar biasa. Mulai dari organize ibadah dan sebagainya. Dan luar biasanya karena tim di Tangan Pengharapan juga rata-rata pelayanan di gereja. Jadi seperti Raja, seperti Angie dan semuanya, seperti Revin gitu, Isti. Jadi semua ikut bantuin gitu. Gimana caranya untuk kita bisa menjalankan ibadah ini. Ya di balik semua duka-duka itu kami melihat bagaimana teman-teman ya teamwork itu benar-benar terbangun gitu. Bahkan bersyukur juga buat Marlon gitu kan yang mau bantu kami gitu. Dan juga teman-teman worship leader lainnya yang sudah melayani di ICI. Mungkin itu kalau dari saya. Dari itu tapi sudah berjalan ini juga masih tetap ada tantangan kan? Ya, jadi untuk ibadah kami ini sebenarnya jujur saya nggak paham bagaimana caranya Tuhan kita masih bisa survive 1 tahun ini ya. Karena Tangan Pengharapan yang merupakan main ministry kami ya untuk pelayanan utama kami. Itu kan selama ini saya sama Jojo tuh pergi dari satu gereja ke gereja yang lain. Menjajakan merchandise Tangan Pengharapan ya kan. Nah tiba-tiba gak bisa khotbah keliling lagi. Nah saya bersyukur tuh karena ICI kami punya platform. Untuk bisa cerita ke teman-teman yang follow Instagram, jemaat online ya. Yang mengikuti khotbah-khotbah kami. Berbagi apa yang Tuhan taruh di hati. Seperti ketika pandemi, saya bilang sama Jojo, yuk kita bikin program peduli sesama.
yuk kita bantuin masyarakat yang kesusahan. Padahal kita sendiri susah gitu. Gimana ya, ada 5.000 anak yang harus dikasih makan, ada 119 guru yang harus digaji. Itu aja kita udah bingung, gimana ya ke depan gitu. Siapa sih yang gak digoncang, semua tergoncang kan. Nah luar biasanya lewat ICI ini jemaat online setia support pelayanan Tangan Pengharapan sehingga kita masih bisa survive gitu. Bahkan ada yang nyumbang beras, nyumbang macam-macam untuk program peduli sesama gitu. Nah itu gereja baik offline maupun online itu biasanya kan punya warna tersendiri. Itu untuk Impact Community Indonesia sendiri itu punya warna atau DNA apa ya? Kalau Pastor Jojo? Baik, warna kita ini memang karena nama kita adalah Impact, berdampak. Dan kita mau gereja ini 90% kita punya income memang untuk memberkati orang. Makanya kalau kita perhatikan dari mulai pandemik sampai dengan sekarang udah 55 minggu kita menolong buat lebih daripada puluhan ribu orang, baik makanan siap saji, sembako, dana tunai, serta APD, bahkan juga bencana-bencana alam yang seperti terjadi kemarin di Kalimantan Selatan, banjir, kami ada di sana. Kemudian terjadi gempa juga yang ada di Sulawesi Barat, kami ada di sana juga. Banjir di Subang, gunung berapi di Jawa Tengah juga kami ada. Jadi memang betul-betul yang luar biasa adalah kami diperlengkapi sama tim yang komit dan punya hati yang murni. Saya percaya bahwa burung selalu terbang dengan sejenisnya. Jadi gak mungkin Raja Wali terbang sama bebek. Gak mungkin elang terbang sama ayam. Tapi bebek akan selalu kumpul sama bebek. Raja Wali akan kumpul sama Raja Wali. Artinya gini, orang tulus akan kumpul sama orang tulus. Orang yang bersemangat akan kumpul sama orang bersemangat. Dan akhirnya Tuhan kirimkanlah orang-orang yang murni, yang tulus, yang mengasihi bangsa Indonesia. Baik itu donatur, baik itu volunteer, baik itu orang-orang yang berdoa. Dan yang menarik, awal-awal sempat bagian bendahara berteriak, Pak, kalau ini terus dicurahkan atau dikeluarkan uang untuk peduli sesama, karena satu sembako aja sekitar lumayan 250.000 kan. Sedangkan tiap minggu harus sekitar 500 paket kan. Sekitar perjalanan 2 bulan, bagian keuangan berkata gini, kalau diteruskan lagi ini kita yayasan tutup nih Pak. Kemudian kita berdoa, Tuhan suruh jalan terus. Dan puji Tuhan sampai hari ini kita gak pernah berhenti untuk menyalurkan bantuan udah lebih daripada 55 minggu. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Nah ini di masa pandemi kan otomatis kan berubah. Semua konsep banyak kan jadi online. Nah pasti punya tantangan tersendiri untuk online ini sendiri. Nah kira-kira kalau kita bandingkan dengan dulunya offline, di online sendiri reaksi jemaat gimana ya? Boleh cerita sedikit bagaimana dampak dari pelayanan online ini? Kalau bagi kami pembicara, sulit sekali untuk khotbah di depan kamera. Gimana nih? Banyak yang bilang, Bu Heni berubah ya. Yang dulu galak, tajam, sekarang jadi loyo, lembek katanya gitu ya. Mereka nggak tahu betapa sulitnya itu khotbah gitu loh. 25 menit tuh penuh perjuangan gitu. Ngomong di depan kamera yang nggak ada jemaatnya gitu. Itu berat banget. Cuma bener-bener ngandalin Tuhan, tapi jujur saya sampai terheran-heran ketika menonton rekaman khotbah itu bahwa Tuhan pun masih bekerja gitu loh. Amen. Dengan kesulitan yang ada gitu ya. Kemudian kalau dari kami online ini sebenarnya saya pribadi loh ya, sangat terberkati. Kenapa? Jadi punya waktu lebih buat keluarga. Jadi bisa di rumah lebih banyak sama anak. Dan paling bahagia tuh apa? Suamiku yang biasanya bikin aku jomblo di hari Sabtu Minggu, sekarang ada di rumah. Ya kan? Karena kami bisa tapping 1 minggu 2 kali, ditetapkan harinya gitu loh. Dan ketika persiapan dia di depan mata gitu kan. Ya sangat membahagiakan buat saya pribadi sih. Sisi surplusnya untuk di jemaat tuh luar biasa. Artinya gini kan, karena nih online gak bisa dibatasi oleh kota atau tempat. Sehingga di Komsel ini, satu Komsel bisa ada yang dari Jakarta, ada yang dari Papua, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Sulawesi. Nah kalau mereka berjemaat lokal, mereka cuma punya teman satu kota. Tapi kalau mereka ikut di online, mereka punya jemaat seluruh dunia. Karena di Komsel itu bukan cuma Indonesia tapi dunia. Salah satu contoh kesaksian baru-baru ini,
adalah salah satu anggota Komsel kita yang tinggal di Papua. Dia punya masalah di mata. Matanya yang satu udah susah untuk melihat, yang satu lagi kena glaukoma. Dan dia coba berobat di dokter di Papua, gak bisa ditangani karena gak ada obat. Dan dokter Papua bilang, coba kamu cari keluarga atau kenalan kerabat yang ada di Bandung. Supaya dicarikan dan didapatkan obat. Masih susah kan? Nah, karena dia gak punya kenalan di luar di Papua, di luar Papua, dia gak punya. Tapi untung dia punya Komsel. Dari Komsel itu dia ngobrol sama ketuanya kemudian ngobrol sama saya, langsung saya konekin teman saya, ketua Komsel juga yang ada di Bandung. Di Bandung. Yes. Langsung segera dicarikan, dapat obatnya, dikirim langsung. Jadi memang betul-betul kita punya relationship Ya, lebih berluas. luas. Ya, Iya. benar-benar. Berluas. Nah, di satu sisi untuk yang ibadah-ibadah minggu sendiri itu kan banyak chat masuk, live chat apa segala macam. Kira-kira ada kesaksian yang seperti apa nih dari? Hampir tiap hari ya dari live chat itu kami layani mereka dan banyak respon di mana mereka punya doa-doa yang dijawab, pergumulan-pergumulan yang diringankan, bahkan mereka dikuatkan karena di situ mereka dilayani secara khusus dan pribadi. Live chat ataupun juga lewat telepon. Jadi mereka quite happy dan kita fokuskan di situ memang. Ada tim khusus yang menangani untuk live chat. Wah, biasa. Nah, nanti kalau seandainya mau konseling atau live chat atau bertanya sesuatu, bisa ya ada informasi di layar yang bisa Anda hubungi, baik itu email, baik itu WA yang Anda bisa bertanya tentang sesuatu, tentang pelayanan atau apapun itu. Anda bisa chat melalui nomor tersebut. Oke, untuk sebagai penutup nih, ini sudah luar biasa sepanjang 1 tahun ini Impact Community Indonesia dipakai dengan luar biasa. Kira-kira apa yang menjadi harapan dari Pastor Jojo, terutama Pastor Henny untuk apa yang diharapkan dari jemaat online ini? Saya rindu setiap orang percaya yang sama-sama mengalami masa pandemi ini untuk mengambil hal yang baik yang kita bisa belajar sama-sama. Dan jangan tinggalkan itu sekalipun pandemi sudah berlalu, yaitu keluarga penting. Bahwa toh ketika kita dipaksa harus bekerja dari rumah, kita diajar untuk belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada, kita bisa. Jadi setelah pandemi berlalu tetap punya waktulah buat keluarga, khususnya buat mesbah keluarga, jangan pernah berhenti meskipun pandemi berlalu. Dan jangan hanya dengar firman, tapi ayo lakukan. Jadilah orang percaya yang berdampak. Karena kita ini dipanggil untuk jadi garam dan terang bagi dunia. Dan setelah pandemi berlalu, tetaplah setia dengan gereja lokal Anda masing-masing. Saya dan Pastor Jojo dipercayakan Tuhan untuk mengembalakan secara online church. Memang ini adalah platform yang Tuhan percayakan dalam pelayanan kami. Tapi kami ingin mendukung untuk setiap jemaat tetap setia dengan gereja lokal masing-masing, tetap melayani, tetap sungguh-sungguh dan terus bertumbuh di gereja lokal masing-masing dan terus jadi berdampak bagi sesama, bagi kota dan bagi bangsa. Saya percaya bahwa ke depan kita semua akan lebih dewasa. Karena selama masa pandemi ini saya lihat jemaat lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Gitu. Wah, luar biasa sekali. Wow. Sungguh diberkati. Oke, dari saya yaitu setiap jemaat kita harus mengambil keuntungan di masa pandemik ini. Jangan sampai pandemik ini mengambil keuntungan dari hidup kita. Artinya, ayo jadi lebih produktif, jadi lebih maksimal, jadi lebih baik lagi dibandingkan di masa sebelum pandemik. Supaya setelah masa pandemik ini selesai, kita sudah ada di level yang lebih tinggi. Baik itu secara karakter, baik itu secara talenta, baik itu secara kedewasaan. Sehingga akhirnya kita bisa mengejar ketinggalan di masa lalu, melompat lebih tinggi, dan kita bisa terbang melintasi segala badai kehidupan. Dan saya percaya bahwa pandemik ini bukan cuma akan berakhir di season ini, mungkin aja ke depan ada kan pandemik yang lain. Itu sebabnya penting di sini untuk kita tetap punya network, yaitu punya teman-teman yang rohani, teman-teman yang positif, because your friends determine your future. Persahabatan kita akan menentukan masa depan kita. Kalau persahabatan kita sehat, masa depan sehat. Kalau persahabatan buruk, masa depan buruk. So, be positive and be blessed. Terus jadi garam dan terang dunia, kita hidup untuk berdampak, kita hidup untuk jadi terang bagi bangsa.
kalau kita kembali ke gereja kita masing-masing, terus menularkan dampak positif yang telah kami bagikan selama pandemi ini. Sukses terus, Tuhan memberkati. God bless. Ada banyak hal yang Tuhan lakukan di tengah-tengah pelayanan ini. Dan kami berharap bahwa Bapak Ibu Saudara bisa menjadi orang-orang yang terus menyembah Tuhan bersama-sama. Dalam setiap ibadah online jangan cuma menonton kita yang sedang menyembah, tapi sudah ikut juga menyembah Tuhan. Kalau sudah dengar kesaksian bagaimana dahsyat dan ajaibnya Tuhan dalam setiap apa yang dilakukan. Dan saya percaya tangan Tuhan juga akan memberkati kita semua. Mari datang sembah Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu nyata dalam hidupku. Engkau Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, segala yang ku perlu. Kasih-Mu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Katakan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Kami naikkan ucapan syukur kami. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari katakan sekali lagi di hadapan Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, hidupku. Makasih Tuhan. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, oh segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidup. Mari angkat suaramu, katakan ku bersyukur, ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan, amin. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Mari angkat suaramu, naikkan ucapan syukur. Ku bersyukur, ku bersyukur. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Oh buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Lagi nyatakan ku bersyukur. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kami
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur, ku bersyukur, lagi ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Oh, kami naikkan ucapan syukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau yang menuntun, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memimpin kami sampai hari ini. Tuhan kami bersyukur. Bapa, kami naikkan ucapan syukur. Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu ada, selalu menuntun, selalu menyertai. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku. Mari jemaat Tuhan sama-sama angkat suaramu. Katakan semua baik, semua baik. Yes Lord. Apa yang telah kau perbuat ya Tuhan di dalam hidupku. Semua baik, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kami angkat kedua tangan kami nyatakan semua baik. Oh, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Oh, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku katakan kau jadikan hidupku kau jadikan hidupku berarti. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesetiaan-Mu yang menyertai Impact Community Indonesia dari mulai pertama sampai dengan 1 tahun. Segala kemuliaan hanya untuk Tuhan. Kau memberkati setiap hamba-hamba Tuhan, abdi-abdimu yang telah melayani sepanjang 1 tahun ini. Biar Tuhan mengembalikan tenaga mereka, hikmat mereka, kekuatan mereka. Bahkan setiap donatur, setiap orang-orang yang memberikan persembahan, setiap orang-orang yang kontribusi. Baik itu secara finance, baik itu secara doa maupun secara waktu. Kami minta Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Saat ini kami berdoa buat umat-Mu yang sakit, biar Kau sembuhkan, bilur-bilur-Mu menyembuhkan mereka dimanapun mereka berada. Kami katakan mau sakit penyakit Engkau gak punya kuasa, gak punya tempat dalam tubuh umat-Mu. Kami katakan pergi dan keluar. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah Engkau sehat. Buat umat-Mu yang sedang membutuhkan keperluan apapun, biar Tuhan sebagai Jehovah Jireh menyediakan dengan berkat tak terduga-duga. Bagi umat-Mu yang sedang lemah diberikan kekuatan. Buat umat-Mu yang sedang dalam pergumulan, biar Tuhan memberikan jawaban. Demi nama Yesus, kami juga memberkati Indonesia. Biar Sabang saya Merauke, kami lepaskan shalom atas Indonesia. Kami berkati buat pemerintah kami, biar menjalankan roda pemerintah dengan takut dan gentar akan Tuhan. Sehingga membuat ekonomi makin kuat, politik
makin stabil dan bahkan COVID-19 segera bisa diredam dan juga semua vaksin bisa rakyat menerimanya. Terima kasih juga Tuhan buat gereja-gereja yang ada di Indonesia maupun luar Indonesia. Kami berkati mereka supaya mereka terus bertumbuh, berkembang dan mereka juga boleh terus menjadi gereja yang sehat. Dan berkati setiap umatmu, biar umatmu boleh mengalami pembaharuan. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita angkat dua tangan kita dan pandang wajah Bapa di surga untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah, memperluas daerahmu ke kanan ke kiri, mengangkat karirmu tinggi-tinggi, membuat setiap usahamu berhasil. Kiranya Tuhan melindungi engkau dari segala malapetaka, sakit penyakit dan mara bahaya. Dan kiranya berkat yang ada di bawah bumi, muka bumi bahkan di atas bumi, tercurah melimpah-limpah dalam hidupmu, sehingga hidupmu bukan sekedar diberkati, tapi jadi berkat buat banyak orang. Hamba materaikan dengan firman kasih karuniamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama kita katakan Amen. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh yeah, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Lagi sama-sama, Tuhan Yesus baik, oh oh oh, Tuhan Yesus baik, amin, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, amin, untuk selama-lamanya. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Ayo lagi sama-sama, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Katakan, untuk selama-lamanya. Ayo lagi, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, yeah, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Ayo sama-sama, come on. Tuhan Yesus baik, amin, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan dari selama-lamanya, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Lagi dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Terima kasih, God bless. Jangan sampai lupa ikuti ibadah besok pagi jam 10 di channel yang sama. God bless. Di sini sendirian, istri udah meninggal, udah 6 tahun meninggal. Kerjaan saya ini sehari-hari mikul soto ke jalan raya. Nah, kita kan bawa soto ini ke sana dikasih upah gitu buat bawanya gitu. Dan ambil pasir, nambang pasir ya sehari-harinya gitu. Saya juga kerjain namanya serabutan. Ya kalau orang suruh kita baru dapat uang. Kalau kita nggak ada yang suruh ya apa adanya kita makan kan. Ya beginilah keadaannya. Saya sendirian, saya bersih-bersih kosan. Ada yang masuk baru saya dapat uang. Ya itulah penghasilan saya, paling sebulan kalau ada yang masuk baru kasih 100. Kalau dia suruh apa ya saya dapat deh. Ya paling gede ya segitu. Kadang-kadang ada yang beli, kadang-kadang. Nah, hari ini kita ini ada yang beli 5 karung, kan tahu besoknya nggak ada gitu, tergantung. Nggak setiap hari itu ada yang beli, nggak. Tergantung kalau misalnya banyak yang bangun rumah, baru kita tiap hari bisa bawa. Kalau nggak ada yang bangun rumah mah jarang yang beli.
Bilang sama yang punya saya ini dikasih juga, saya udah bersyukur. Saya bilang kasih saya uang ya biar ngasih 100 kita kan udah bersyukur kan. Kita bisa beli sayur, beli apa. Ya makan apa adanya aja. Yang penting kita kan ada beras. Yang penting kita ada uang buat bayar sama listrik, jangan sampai diputus. Selama COVID ya memang dampaknya itu jauh sama yang belum COVID. Jadi kan kalau dulu kan banyak bangunan kan banyak yang pesen-pesen. Nah sekarang itu cuman ya begitu aja, jadi penghasilannya kita berkurang aja gitu, dapatnya gitu. Yang namanya kita sendirian kan, gak ada orang bantu, keluarga juga pada susah. Ya kalau lagi datang hujan, ya cuman rumah saya doang yang istilahnya rembes kan. Kadang kalau ada tetangga Pak RT suruh tidurin kosan yang kosong, tidur. Ya adanya beginilah saya. Karena saya ini ada Ibu Wawa bilang ada bantuan dari yayasan. Kita banyak terima kasih kan. Ya. Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Terima kasih ya. Bapak Sahi dan Ibu Rupiah merupakan salah satu dari orang-orang yang tetap harus berjuang di masa tuanya. Untuk itulah, tim peduli sesama berharap bisa membantu meringankan sedikit beban mereka dengan memberikan bantuan sembako, nasi bungkus, dan dana tunai. Hingga di minggu yang ke-56 ini, total bantuan yang telah disalurkan kepada masyarakat sebanyak 4.172 bantuan APD yang disalurkan ke rumah sakit dan puskesmas, 21.873 bantuan makanan nasi siap saji, 42.361 bantuan paket sembako, dan 2.519 bantuan dana tunai. Setiap bantuan ini telah disalurkan ke lebih dari 159 titik lokasi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin ikut serta membantu dan memberikan donasi peduli sesama, dapat mengirimkan melalui rekening BCA, BNI, BRI, Mandiri, PayPal, dan juga QR Code pembayaran elektronik lainnya atas nama Yayasan Tangan Pengharapan dengan mencantumkan keterangan transfer peduli sesama. Dan mohon kirimkan bukti transfer ke call center kami melalui nomor WA 0811-977-7745. Terima kasih kepada para donatur yang membantu mereka yang membutuhkan melalui pertolongan Yayasan Tangan Pengharapan. Helping people live a better life.